Halo kawan-kawan, selamat datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan semua untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. PK Card Reading kali ini untuk kawan-kawan yang saat ini menghadapi masa krisis dalam pernikahannya ya, atau pasangan meninggalkan kamu, terus kemudian atau kamu mendapatkan tanda-tanda bahwa pasangan tidak setia ya. Oke, di depannya kawan-kawan ini ada 4 file, boleh silakan dipilih untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Kita lihat bagaimana cara healingnya kamu, dan kemudian kita lihat kondisi pernikahannya kamu tuh seperti apa, dalam situasi yang bagaimana. Oke, silakan dipilih yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk yang sudah memilih, silakan kita lihat dari yang file pertama. Oke, agak silau. Untuk kawan-kawan yang memilih kondisi pertama itu adalah dalam kondisi situasi pernikahannya kamu itu adalah kamu harus lebih banyak berpikiran positif tentang pasangannya kamu ya. Banyak hal perdebatan dalam permasalahan yang kamu hadapin sama pasangannya kamu itu berdasarkan dari pikirannya kamu, dalam pikirannya kamu sendiri. Kamu terlalu banyak overthinking, kamu terlalu banyak khawatir. Mungkin karena rasa cintanya kamu sama si pasangan bisa dimengerti sekali ya. Mungkin kamu punya pasangannya yang menarik sehingga kamu takut mungkin di kantor dia digoda oleh sekretarisnya, atau digoda dengan teman kantornya, atau pas lagi di ketemu klien dia digoda sama klien atau gimana ya, karena pasangannya kamu mungkin terlalu atraktif gitu ya. Tetapi kamu harus keep an open mind ya. Dia bisa menikah sama kamu itu karena memang dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dan dia care sama kamu. Oke, terus saya sering mendapatkan pertanyaan dari klien ya, sering bertanya apakah dia cinta sama saya, apakah dia cinta sama saya, apakah dia cinta sama saya. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin teman-teman ada sempat terbesit ya pada saat kamu baca readingan ini, dengar readingan ini, mungkin kamu sempat terbesit. Tarot selalu menyuruh untuk open mind, tapi dia sebenarnya sayang nggak sih sama saya ya. Nah, pertanyaannya saya kembalikan sama kamu, saya tanya sama kamu, kamu sayang nggak sama dirinya kamu sendiri? Kalau misalnya kamu sayang sama dirinya kamu sendiri, bagaimana kamu mencintai diri kamu? Apakah kamu ada merawat diri kamu? Apakah kamu ada concern sama dirinya kamu? Kasih hadiah kecil sama dirinya kamu sendiri? Kalau memang kamu ada memperhatikan diri kamu sendiri, ya dia juga mencintai kamu sama seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Nah, kalau untuk teman-teman menjawab, saya kayaknya agak sedikit melupakan cara mencintai diri saya sendiri, ya berarti dia juga nggak mencintai kamu ya. Jadi keep an open mind ya, jadi positif, cintai diri kamu dulu. Setelah kamu mencintai diri kamu sendiri, pasangan akan secara natural mencintai kamu. Kenapa? Kita balik lagi sama tentang energi ya. Tarot ini yang saya suka tentang pelajaran astrologi, feng shui sama tarot ini karena ada semua energi ya. Kita pakai energi. Kalau kamu berpikiran positif, terus kemudian kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, energi yang terpancar dari kamu itu akan menyedot dia untuk cinta sama kamu. Apa yang kita pancarkan itu yang akan kita terima. It's law of attraction ya, ilmu hukum daya tarik, hukum tarik menarik ya, seperti magnet, seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu ada terbesit pemikiran, apakah dia mencintai saya? Kamu balik tanya sama cermin, sama diri kamu sendiri, kamu cinta gak sama diri kamu sendiri? Kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, mulailah mencintai diri kamu sendiri dalam bentuk yang lebih nyata ya. Misalnya kasih hadiah sama diri sendiri, terus kemudian lebih perhatikan kesehatan diri sendiri, seperti itu. Setelah kamu mencintai diri sendiri, barulah kamu mencintai orang lain gitu loh. Oke, yang pertama adalah keep an open mind. Terus kemudian
bagaimana kamu menghadapi situasi ini adalah go with the flow, ya. Ini semuanya berdasarkan hanya dari permasalahan yang kamu hadapi dalam rumah tangga kamu sekarang. Ini hanyalah karena dari pemikiran negatifnya kamu, ya. Jadi di sini dia go with the flow, kamu ikutin aja arusnya kemana, jangan terlalu banyak pikirnya yang aneh-aneh, karena saya lihat di sini fondasinya kamu ini ya, di sini ada fondasinya kamu cukup kuat dalam pernikahan, hanya saja kamu too overthinking, kamu sendiri yang terlalu bagaimana nih nggak tenang seperti si excuse me, seperti si ini apa ya, ikan apa sih, belut ya, si belut ini gitu loh ya. Oke, kawan-kawan. Nah, terus bagaimana kamu mau lihat ya, self love. Ini yang tadi saya share ya, self love. Oke, ini nggak usah dijelaskan lagi, self love. Terus kemudian pride ya, kamu harus bangga dengan dirinya kamu sendiri. Terus kemudian jadi seseorang yang punya penghargaan untuk diri kamu sendiri ya. Kalau bahasa Mandarinnya niao you jiazhi, ya, harus punya penghargaan diri sendiri, baru orang lain akan menghargai kamu. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih nomor 1, semoga bisa bermanfaat ya. Mulai dari sekarang, start from now, untuk punya pikiran yang positif ya. Dengan berpikiran positif, hidup kamu ya, jiwanya kamu juga akan tenang, dan itu akan terpancar di wajahnya kamu. Ini kita nggak bicara masalah soal usia ya, tetapi seberapapun usianya kamu, kalau misalnya kamu jiwanya tenang, bahagia, terpancar di wajahnya kamu akan kelihatan awet muda banget ya, dan kamu kelihatan tersenyum dengan happy gitu setiap hari. Oke, untuk teman-teman kita lihat yang nomor 2. Oke, saya lihat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 ini, kamu sudah dalam kondisi perpisahan ya. Mungkin kamu saat ini sedang membicarakan perpisahan, sedang membicarakan perceraian, atau kamu sudah nggak serumah, atau pasangannya kamu nggak tahu lari kemana, nggak ada kabarnya sama sekali. Tapi hubungan kamu yang memilih nomor 2 ini ada hubungannya dengan perpisahan ya, kamu sudah terpisah sama pasangannya kamu. Oke. Nah, sekarang apa yang kamu bisa lakukan? Oke, yang pertama adalah kamu observasi. Untuk teman-teman di sini yang mengalami mungkin pasangannya masih belum bercerai ya, belum pisah sebenar-benarnya, tetapi mungkin belum mendapatkan kabar dari dia, kamu di sini terlihat harus observasi situasi dan kondisinya kamu. Terus kemudian banyak istirahat ya, you have to take a rest. Kamu sangat terlihat yang memilih nomor 2 ini, kamu cukup lumayan lelah dalam mengamati hubungannya kamu sama si pasangan ya. Kamu konsentrasi full banget dengan perpisahannya kamu sama si pasangannya kamu ini, yang menyebabkan jiwanya kamu benar-benar lelah dan kecapean. You need to take a rest, kamu butuh istirahat ya kawan-kawan. Oke. Nah, di sini sarannya bagaimana? Di sini sarannya adalah you have to let go ya, lepaskan. Lepaskan di sini maksudnya adalah lepaskan lukanya kamu, lepaskan perasaan khawatirnya kamu, lepaskan hubungannya kamu juga sama dia. Ada beberapa teman-teman mungkin harus mulai berpikir untuk melepaskan hubungannya kamu sama dia. Untuk teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan keputusan untuk berpisah, yang benar-benar serius berpisah, akan lebih mudah lagi dalam penyembuhannya kamu ya, karena kamu sudah mendapatkan kepastian untuk perpisahan. Tapi kalau teman-teman yang memilih kartu nomor 2 ini, yang kondisinya mungkin pasangannya kamu mungkin nggak ada kejelasan, ini mungkin yang akan lebih sulit untuk kamu atasin. Makanya di sini dikasih tahu adalah phonic rising. Jadi kamu harus lebih lihat ke dalam diri kamu, potensi dirinya kamu sendiri dulu, terus kemudian kamu observasi ya, kamu observasi dan check a rest, istirahat ya. Pada saat harus momennya dilepas ya, kamu harus melepas, nggak usah nunggu terlalu lama. Biasanya kalau dalam pernikahan, saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, tapi biasanya dalam pernikahan ada masa jarak berapa tahun. Kalau misalnya si pasangan nggak melakukan tanggung jawabnya sebagai suami atau sebagai istri, itu kayaknya bisa mengajukan perceraian ke pengadilan deh ya.
Saya di sini pernah bekerja sebagai pekerja sosial yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak mendapatkan informasi bahwa ada sedikit kurang lebih tahu tentang hukum-hukum pernikahan yang ada di Taiwan. Tetapi ini untuk yang di Taiwan ya. Kalau teman-teman ada yang stay di Taiwan, saya share sedikit. Kalau untuk di Taiwan tidak ada istilah kamu nggak tinggal serumah berapa tahun bisa mengajukan perceraian ya. Tapi kalau di Indonesia atau di negara lain, saya ada beberapa informasi dengar di London sana, di Inggris, boleh misalnya kamu 3 tahun berpisah sama pasangan, tinggal tidak serumah, kamu bisa mengajukan perceraian, gugat cerai kepada si pasangan untuk bisa langsung dapatkan perceraian. Karena menunggu juga ada batas waktunya. Kamu observasi dan menunggu, tapi juga ada batas waktunya. Nggak bisa kamu terus-terusan pasangan nggak kasih kepastian terus kamu terus-terusan menunggu ya, kecuali kamunya sendiri bersedia ya. Tetapi kalau misalnya hal ini membuat kamu nggak bahagia ya, otomatis kamu bisa lepaskan. Pilihan ada di tangan kamu. Hidupnya hidup kita ya, pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita mau ngejalanin ke depannya, seperti itu. Oke, ini teman-teman untuk yang milih nomor 2, semoga bisa resonate dan bisa kasih beberapa saran untuk kawan-kawan. Kita lihat untuk teman-teman yang milih kartu pile nomor 3 ya. Oke, untuk teman-teman yang milih nomor 3, ini adalah saatnya untuk kamu menghabiskan waktu kembali sama pasangan berdua aja. Di sini saya ngelihatnya kayaknya pasangannya kamu itu sepertinya ada melakukan sesuatu hal have an affair ya, dan kamu memilih untuk memutuskan untuk memaafkan si pasangan dan kembali lagi sama dia. Jadi kamu di sini diminta untuk menghabiskan waktu lebih banyak untuk berdua dan menyembuhkan luka tersebut gitu loh. Iya, oke. Oke, di sini ada kartu The Swan ya. The Swan ini menandakan dia sedang healing dari luka ya. Jadi begitu banyak emosi ya. Di sini air menandakan emosi. Jadi sini begitu banyak emosi-emosi dan dia sedang berenang dengan tenang. Lihat raut wajahnya ya. Banyak kesedihan di dalam si rautnya dia ini. Dan dia sedang berusaha berenang dengan tenang gitu loh. Tetapi air di sininya meriak-riak. Jadi di dalam hatinya itu dia banyak emosi yang meledak-ledak yang ingin dia ungkapkan, lukanya dia. Jadi dari lukanya kamu ya, dari lukanya kamu apa segala macam kamu tekan, terus kemudian kamu berusaha mengatasi luka yang kamu alamin saat ini dan berusaha untuk nyembuhin dirinya kamu. Ya, cuman hanya saja tetap terpancar di wajahnya kamu bahwa kamu tuh benar-benar sedang sedih. Ya mungkin sedih karena perlakuannya si pasangan yang nyakitin kamu ya. Nah, di sini terlihat ada ular ya. Kalau diibaratkan ini sepertinya saingannya kamu, dan ini kamu bisa menang dari saingannya kamu. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa pasangannya kamu berselingkuh, tapi kemudian kamu bisa menang dari si pihak ketiga ini ya. Kamu di atas ya, dari pihak ketiga ini, dan kamu berhasil untuk mengatasi permasalahan kamu dengan pasangannya kamu, tapi kamu ada luka yang masih kamu harus di healing sampai sekarang ini gitu loh. Oke. Nah, terus kemudian sarannya adalah di sini ada kartu The Archer. The Archer itu adalah fokus ya, memfokuskan titik pokok permasalahannya itu di mana gitu. Nah, di sini karena dia kartunya pas keluar bersampingan di sini ya. Nah, terus kemudian dan secara dari gambar ya, itu terlihat dia sedang fokus sama si pihak ketiga. Jadi kamu terlihat kayaknya fokusnya sama si pihak ketiga itu. Jadi kamu benar-benar protect sekarang sama pasangannya kamu, dan kamu fokus jangan sampai si pihak ketiga ini masuk lagi ke dalam rumah tangganya kamu gitu loh.
Ya, jadi ini juga saran sebagai saran untuk kamu. Dan kemudian ini adalah kartu temptation. Di sini itu adalah kamu lihat dalam hidupnya, aspek dalam hidupnya kamu itu apakah ada goda-godaan seperti apa gitu. Misalnya kamu lihat dalam pernikahannya kamu, misalnya yang dia mudah tergoda karena apa, atau misalnya bagaimana gitu. Kamu bisa tulis dalam kertas kira-kira apa sih yang membuat pasangan tergoda oleh pihak ketiganya itu, dan bagaimana aspek apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi pernikahannya kamu, seperti itu ya. Jadi ini ada banyak godaan dalam pernikahannya kamu, tapi kamu bisa mengatasinya dengan baik ya. Kamu bisa menang dari si pihak ketiga. Oke, ini untuk teman-teman yang milih nomor 3. Kita lihat untuk kawan-kawan yang milih kartu pile nomor 4. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kartu nomor 4 ini, ada permasalahan yang kamu hadapin bersama pasangan itu adalah karena permasalahan heart to heart conversation ya. Kamu perlu lebih banyak lagi untuk bicara dari hati ke hati dengan pasangan ya. Banyak hal yang mungkin kamu nggak ungkapkan secara terang-terangan, secara jujur mengenai perasaannya kamu kepada si pasangan, yang menyebabkan kamu sama dia banyak sekali kesalahpahaman ya. Baik kamu baru mau ngomong A, pasangan udah kirain kamu mau ngomong B gitu, karena kamu mungkin nggak langsung menyampaikan ke poinnya kamu kepada pasangan. Terkadang kalau manusia sama manusia beradaptasi ya, seperti itu ya. Kalau wanita yang menyampaikan sesuatu mungkin muter dulu dia dari narasinya dulu, baru sampai ke titik pokoknya. Tapi kalau otaknya pria, mungkin dia kalau mau bicara dia langsung truk ke titik tengahnya, seperti itu. Nah, terkadang banyak pria nggak sabaran untuk mendengarkan narasi seorang wanita menyampaikan sampai ke titik tersebut. Tapi pada saat kita baru menyampaikan narasi, kita udah banyak pria tuh udah menyampaikan dengan ketidaksabarannya dia, dengan emosinya dia langsung, kamu ngomong apaan sih? Ngomong to the point-nya aja deh. Ya, kayak seperti itu. Akhirnya si wanita merasa, saya males deh komunikasi sama kamu, karena belum apa-apa udah dimarahin dulu, belum apa-apa udah emosi duluan. Ya, banyak pasangan tuh menghadapi permasalahan tuh seperti ini gitu loh. Tadi saya ada share di depan, saya ada bekerja sebagai pekerja sosial dalam menangani permasalahan masyarakat yang terkena kekerasan dalam rumah tangga. Jadi banyak sekali pokok permasalahan yang mereka hadapi ya, seperti itu. Tapi kita nggak bisa salahin ya, memang pada dasarnya pria sama wanita itu berbeda. Hanya saja mungkin kita, kalau misalnya kamu adalah seorang wanita yang sedang melihat ini, dan kemudian kamu mungkin mulai boleh coba cara lain dalam komunikasi dengan pasangannya kamu. Kamu bisa mungkin tulis surat ya. Kalau kamu takut untuk mengungkapkan secara verbal sama pasangan, mungkin karena takut dimarahin atau bagaimana, mungkin kamu bisa mulai tulis surat saja, tulis kata-kata, terus kemudian setelah kamu tulis, kamu baca lagi sebenarnya yang mau kamu sampaikan, titik poinnya itu apa ya. Karena banyak wanita ingin menyampaikan perasaannya dia dulu, apa yang dia rasakan dulu kepada pasangan, dia baru membicarakan titik permasalahannya tuh di mana gitu loh. Dia ingin pasangan tahu how she feels. Kamu harus tahu perasaan saya bagaimana dulu menghadapi permasalahan ini gitu loh. Nah, tetapi si pria, karena otaknya pria itu kan sedikit berbeda ya, dia merasa permasalahan yang dihadapin yang harus diselesaikan adalah ini. Kamu ngomongin masalah perasaan untuk apa? Perasaan cannot change anything. Perasaan nggak bisa ngebantu menyelesaikan permasalahan. Nah, disitulah menyebabkan kamu sama dia, sama si pasangan akhirnya komunikasinya tuh benar-benar nggak bisa banyak ketemu titik permasalahan gitu loh. Oke. Nah, di sini kartunya adalah kamu untuk lebih coba observasi lagi sama pasangannya. Ya, di sini di belakangnya ada asap hitam ya. Jadi kamu saat ini seperti kayak yang saya share tadi ya. Jadi kamu seperti kayak ketakutan ngelihat emosinya si pasangan, kapan dia akan marah,
kapan dia punya waktu yang tepat untuk bicara, seperti itu. Jadi kamu sedikit ragu dan ragu gitu loh. Oke, nah terus kemudian kartu untuk healingnya kamu itu adalah apalah? Entrapment. Entrapment itu adalah kamu mengunci dirinya kamu sendiri, potensinya kamu sendiri di dalam hatinya kamu. Ya mungkin itu yang tadi seperti ada hubungannya, koneksinya dengan yang saya share tadi ya. Karena kamu mengungkapkan sesuatu mulai dari perasaannya kamu dulu, baru sampai ke titik poin, sehingga pada saat pasangan merespon dengan sedikit temperamen atau emosi atau enggak kesabaran, akhirnya kamu mulai mengunci dirinya kamu, banyak hal nggak kamu sampaikan. Kamu akhirnya memilih diem aja, akhirnya kamu memilih nggak membicarakan permasalahan tersebut sama pasangan. Tetapi hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan. Dengan kamu mengunci dirinya kamu sendiri, di dalam dirinya kamu nggak mengungkapkan apa yang kamu, akhirnya bolanya makin besar, dan pada akhirnya itu bisa meledak. Dan pada saat meledak itu mungkin efeknya kalian berdua nggak bisa handle seperti itu. Jadi untuk kamu kawan-kawan yang milih nomor 4, mungkin kamu coba mulai buka dirinya kamu lagi. Nah mungkin kita tulis di surat ya, tulis di kertas, kita mau ngomong sama pasangan tuh seperti apa. Setelah kita selesai tulis, kita baca ulang lagi, lalu kita lihat apa yang mau kita sampaikan, titik poin yang mau kita sampaikan tuh apa. Nah dari situ kamu bisa merangkum inti poin titik yang mau kamu sampaikan itu, lalu kamu cari pasangan, kamu bilang, saya mau bilang masalahnya ini, dan ini. Menurut kamu bagaimana? Seperti itu. Ya, nah, mulai dari situ kamu mulai diskusikan sama pasangan. Teman-teman boleh coba caranya ini, ya. Karena ya itu cukup banyak ngebantu beberapa pasangan untuk bisa lebih memperbaiki dalam komunikasinya rumah tangga mereka. Oke, ini untuk teman-teman yang milih nomor 4, semoga bisa ngebantu dan bermanfaat. Untuk teman-teman, kalau merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa di like, di share, kemudian di subscribe ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, makasih banget teman-teman supportnya dari awal video saya sampai sekarang, terima kasih sekali. Untuk teman-teman kalau mau mendonasi channel saya secara sukarela, saya ada di keterangannya, di box keterangan di bawah, silakan boleh dicek, diklik. Segini aja dulu untuk PK card readingnya. I'm sending you so much love. Namaste.